sebetulnya almarhum itu 3 pekan lalu tuh sudah cerita di keluarga inti kalau kondisi jantungnya tuh tidak sedang baik-baik saja. Bahkan beberapa kali sering delay dan lebih intensif dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan almarhum Ahmad Zaki ini memang keterpanggilan hidupnya tuh besar di dunia filantropi ya, sehingga itu lebih besar dibandingkan dengan apa yang dia rasakan. Dan sebetulnya itu dia hanya mengeluhkan ke keluarga aja, dia nggak pernah cerita kalau dia punya persoalan di penyakitnya atau kesehatannya. Mungkin bagi orang lain boleh kemas dan masuk angin aja. Nah, ketika berangkat NTT itu kan itu semua biaya pribadi sendiri, tiket pesawatnya, akomodasi segala macam semua tanggung dengan uang pribadinya. Itu tidak dibebankan kepada GB Gerak Bareng. Karena beliau tuh khasnya kan memang responsif. Jadi ketika malam ini misalkan bencana deh, besok pagi sudah di lokasi bencana. Jadi nggak mungkin prosedur lembaga harus tanda tangan mempropos segala macam. Kadang ya sudah pakai uang pribadi aja lah. Itu nanti kalau berkaitan dengan distribusi bantuan nanti menggunakan sumber dana yang datang dari donatur kepada Gerak Bareng. Jadi pada saat kami menerima informasi kematian beliau ya, itu sempat agak mengejutkan nih, karena sebetulnya lokasi NTT itu bukan masuk kategori yang resiko tinggi, karena beliau juga pernah masuk ke Gaza lewat jalur Rafah, daerah konflik yang resikonya terbunuh gitu maksudnya, atau misalnya ke Turki misalkan dengan kondisi gempa bumi, lalu kondisi suhunya tuh di bawah minus 8 derajat 14 hari tanpa tenda, tanpa gedung gitu. Itu lebih worry gitu. Tapi NTT itu sudah ibarat dari sini ke Tebet lah. Bagi beliau tuh itu hal yang lumrah lah kira-kira, sehingga kami tidak kepikir sama sekali bahwa ternyata beliau mengakhiri hidupnya di sana. ننعى ونزف الأخ الذي كان من أهل الخير جوادا معطاء من بلد إندونيسيا، الأخ أحمد زاكي، مؤسس ومدير مؤسسة جرانج برانج. هذا الأخ الذي توفاه الله عز وجل بالأمس وهو يوزع المساعدات في أرض إندونيسيا المباركة. هذه النهاية الحسنة التي جاءته في أيامه الأخيرة لتدل على صدق نواياه ولتعطينا درسا في حسن الختام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في أعالي الجنان، وأن يغفر له ذنوبه، وأن يغسله، وأن ينقه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، رحمه الله. ونسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى في الجنة. هذا الخبز عن روح المرحوم أحمد زاكي علي رحمه الله عز وجل. الله يرحمه، ربنا هيك يتقبل كل حاجة منه يا رب. يا أحمد. Nah, pada saat saya dapat informasi bahwa beliau wafat di sana, lalu saya kontak kawan saya dan saya bilang saya nggak tahu nih, saya nggak tahu peta nih NTT itu sebelah mananya Pulau Jawa gitu kan ya. Karena kan Indonesia Timur ya, bukan tengah ya, bukan Pulau Jawa gitu kan ya. Yang menarik adalah Allah tuh kasih kemudahan. Kemudian gimana? Ternyata banyak stakeholder yang menawarkan diri mau membantu. Jadi bukan kita yang pitching cari, malah yang datang sebanyak yang menawarkan. Bahkan sampai menawarkan, mau nggak nanti kubur di sini aja. Kuburannya sudah ada yang menawarkan diri gitu. Dikubur di sini aja. Karena banyak yang menawarkan diri, bahkan ada yang mau mengambil semua gitu. Saya bilang, oh nggak bisa, jangan. Ada misalnya contoh, ada lembaga pemerintah yang dari mulai awal sampai akhir pokoknya kami yang kawal. Lagi lembaga filantropi dari awal sampai akhir kami yang kawal. Itu akhirnya saya bercandai ke kawan saya, ini jenazah nggak bisa dipotong dua, gitu kan ya. Jadi kita bagi-bagi aja. Jadi dari NTT ke Labuan Bajo itu Basamilas. Lalu kemudian dari Labuan Bajo kemudian sampai ke Jakarta, yaitu PMK. Nanti dari Jakarta Soekarno-Hatta ke rumah itu gunakan dompet duafa. Gitu. Jadi masing-masing diberikan slot kebagian lah, kira-kira begitulah. Semua Parisa pengen ambil semuanya, gimana kalau kami semua yang ambil gitu kan, semua peran itu izin Allah ternyata bisa dibagilah. Salah satu tim kami itu
membagi peran tadi sehingga semua mendapatkan peran dari orang miskin. Jadi pada saat kemudian serah terima jenazah kepada keluarga, ya kami anggap bahwa ini peran dari semua pihak, baik secara zahir ataupun secara batin yang mendoakan, sehingga dalam waktu kurang dari 24 jam jenazah sudah bisa kami terima di rumah duka. Iya, kami atas nama keluarga besarnya pada almarhum Ahmad Zaki, Imam Haji Muhammad Ali Hamzah mengucapkan permohonan maaf ya, manakala dalam kehidupan beliau lah, karena beliau tuh banyak terlibat di dunia filantropi, bertemu dengan banyak orang, mungkin ada kata-kata beliau yang mungkin di lapangan barangkali ya tidak semestinya terucap, karena situasi di lapangan kan memang tidak mudah ya, dalam situasi cuaca yang ekstrim, kondisi longsor, gempa dan sebagainya. Dan boleh jadi mungkin dalam konteks semua amanah juga ada hal-halnya mungkin dirasa kurang menyenangkan ya. Kami atas nama keluarga besar mohon agar kesalahan almarhum, dosa-dosa dan kealpaannya benar-benar mendapatkan pemaafan daripada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di hari ke-40 nanti beliau. Kira-kira tanggal berapa tadi? Saya belum tentukan tanggal berapa. Saya tidak sedang menghitung hari soalnya. Nanti kami akan melonsing satu buku yang disepakati oleh keluarga besar yang menerangkan tentang mungkin rekam jejak kehidupan almarhum ya, sehingga kenangan itu bisa kita abadikan dalam sebuah buku yang itu bisa menginspirasi tentang sepak terjang termasuk bagaimana cara memperluas exposure ya, gerakan filantropinya sehingga kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh orang banyak, dan bagaimana kejujuran beliau, bagaimana keteguhan beliau, bagaimana keberaniannya menghadapi berbagai macam resiko-resiko yang beliau jalankan selama bertugas sebagai seorang filantropis dan lain sebagainya. Mungkin akan banyak dikupas di buku tersebut, dan buku ini akan menjadi inspirasi bagi para filantropi baru yang baru memulai, karena separuh umurnya tuh habis di hidup filantropi. Seingat saya tuh beliau tuh memulai aktivitas filantropi pertamanya itu di tahun 2004. Nah, pada saat tsunami Aceh itu kurang lebih selama 1 minggu beliau di sana. Jadi hari pagi itu tsunami gitu, malam sudah di Aceh gitu. Dan beliau cerita kepada saya bagaimana, "Bang, gue nggak bisa makan nih bang nih 6 hari gitu. Yang bisa masuk cuma nasi padang," katanya. Makanan tuh enggak enak semua karena berhadapan dengan mayat yang sudah anyir gitu, karena beliau waktu itu sebagai videografer yang harus mengambil data itu, data berapa jumlah mayat dan lain sebagainya untuk diekspos ke publik sehingga publik tahu situasi yang sebenarnya tentang tsunami Aceh yang kurang lebih memakan 150.000 jiwa pada waktu itu. Nah, berarti saat ini sudah 22 tahun. Kalau 2004, sekarang 2006 berarti ya 22 tahun. Sedangkan beliau tutup usia 41 tahun, berarti kan separuh umurnya. Ada separuh umurnya itu diikhlaskan, didedikasikan itu untuk filantropi, dan saya kira dengan jam terbang 20 tahun dari sepak terjang beliau lakukan itu cukup menjadi role model gitu bagi para filantropis muda, bagaimana kemudian bisa menjejakkan langkah-langkah kebaikannya dan bagaimana mengekalkan karya-karyanya di dalam kehidupannya. Tentu ini menjadi satu bekalan penting untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhir.